Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Masalahnya di Alkitab, Yesus itu dikatakan Allah, ya, dikatakan Allah bahkan oleh Paulus. Di ayat 1 Korintus ini kan yang ngomong Paulus. Paulus bilang satu Allah saja, yakni Bapa. Kalau kita artikan bahwa berarti menurut Paulus, ya, Yesus itu bukan Allah. Akhirnya finalnya saya menemukan bahwa yang layak disembah itu bukan hanya apa yang dikatakan Muhammad, tapi juga apa yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu menjadi bukan beban, semangat buat saya kan. Semangat, oh begini ya. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, saya diberi jalan, hati saya dibuka. Karena saya mengetuk pintu, dibuka, akhirnya saya mendapat, tidak bisa secara manusia Pak, tidak bisa. Kalau dikatakan orang, saya dihakimi dengan orang mungkin ya, orang gereja saya itu Pak, kenapa you masuk Islam? Jawaban saya mensingkat Pak, nanti kalau gini-gini mereka tambah bingung. Saya masuk Islam itu singkat aja, bukan karena manusia, bukan karena nabi siapapun juga Pak, tapi karena Allah sendiri yang memberi nur hidayah di hati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesalahan besar dari pendeta Esra Soru adalah menuduh dan memfitnah semua mu'alaf, dituduhnya bodoh. Nah, ini adalah fatal sekali teman-teman ya. Lalu berbagai reaksi muncul dari kalangan umat Islam, terkhusus para mu'alaf dan juga dari umat Kristen sendiri. Umat Islam berusaha menunjukkan, mematahkan tuduhan dan fitnahan dari pendeta Esra Soru dengan tuduhan yang sangat keji, menuduh semua mu'alaf itu bodoh. Maka khususnya di dalam channel ini kita tampilkan statement-statement dari para mu'alaf yang berhasil membantah dan mematahkan dan menyerang balik tuduhan dan fitnahan dari pendeta Esra Soru tersebut. Tetapi berbanding terbalik dengan channel-channel Kristen ya, yang notabene sudah sangat jelas sekali di sini pendeta Esra Soru di dalam tuduhannya adalah memukul rata, menuduh semua mu'alaf itu bodoh. Jadi kalau kata semua itu artinya keseluruhan, bukan cuma satu orang, bukan cuma oknum, tetapi semua mu'alaf dituduhnya bodoh oleh pendeta Esra Soru. Dan di dalam channel-channel Kristen sudah seperti biasa, mereka tetap membela pendeta Esra Soru, tetapi satu persatu bukti kita akan tunjukkan untuk menjawab dan membantah semua tuduhan dan fitnahan dari pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus bukan Allah dan Bapa bukan Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan seterusnya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah itu, Bapa itu adalah Allah satu-satunya, dan Tuhan itu adalah Yesus. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Ya berarti Yesus bukan Allah, Bapa bukan Tuhan.
Karena ada kata-kata, ya, ada kata-kata hanya ada satu Allah saja. Coba lihat kembali ayatnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Kalau hanya satu Allah saja dan itu Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Hanya satu Tuhan saja dan itu Yesus, maka Bapa bukan Tuhan. Ya, masuk akal ya? Masuk akal. Dan ayat ini dipakai oleh saksi Yehova dan Unitarian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Ya. Tapi begitu ditanya, oh gitu ya? Jadi Yesus itu Tuhan bukan Allah ya? Ya, karena ayat itu mengatakan satu Allah saja. Terus kita balik nanya, kalau begitu menurut kalian Allah itu Tuhan atau bukan? Kalau mereka logis, mereka akan mengatakan, ya, Bapa itu bukan Tuhan. Harusnya jadi begitu. Ya. Tapi ingat ya, salah satu prinsip hermeneutik tafsir Alkitab itu adalah tidak boleh menafsirkan satu ayat nabrak ayat-ayat yang lain. Tidak boleh. Masalahnya di Alkitab, Yesus itu dikatakan Allah. Ya, dikatakan Allah bahkan oleh Paulus. Di ayat 1 Korintus ini kan yang ngomong Paulus. Paulus bilang satu Allah saja, yakni Bapa. Kalau kita artikan bahwa berarti menurut Paulus, ya, Yesus itu bukan Allah. Masalahnya di surat-surat yang lain, orang yang sama yakni Paulus menyebut Yesus dengan Allah. Misalnya Roma 9 ayat 5. Ya teman-teman, ketika Pendeta Esra Soru menjawab pertanyaan dari jemaatnya, bertanya tentang ayat di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, memang di situ membuat Pendeta Esra Soru sangat kebingungan teman-teman ya. Kalau kita bisa tengok bunyi ayatnya, memang di situ tertulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan masih di dalam satu ayat yang sama ada lanjutannya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini logika orang sehat akan mengatakan, kalau hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, berarti Yesus itu bukan Allah. Itu sangat jelas sekali, karena di kalimat selanjutnya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Menurut ayat ini jelas, satu Tuhan saja, yaitu Yesus, dan satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi disinilah yang membuat Pendeta Esra Soru kebingungan ketika menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Kita ulangi sekali lagi, kita bacakan ayatnya. Ini merupakan ucapan Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tertulis di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Kita bandingkan saja pengajaran Paulus ini ya, yang telah mendoktrin Pendeta Esra Soru dan semua umat Kristen yang lalu akhirnya menuhankan Yesus. Kita bandingkan dengan ajaran Yesus, yang mana Yesus mengaku dirinya adalah utusan Tuhan dan sekali-sekali tidak pernah minta disembah apalagi dituhankan. Ada tertulis di dalam Matius 15 nomor 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Selanjutnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 11 nomor 42. Kita tambahkan lagi ya untuk memberikan sebuah bukti kepada Pendeta Esra Soru agar tidak kebingungan lagi ya. Kita tambahkan ayat di dalam Yohanes 13 nomor 16, 17 dan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia atau Bapa yang mengutus aku. Tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 16,
17 dan 20. Satu ayat lagi biar Pendeta Esra Soru semakin pintar. Kamu telah mendengar bahwa aku, dalam kurung Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 28. Dan satu lagi kiranya agar Pendeta Esra Soru tidak kebingungan lagi ketika menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 21. Nah teman-teman, terbantahkan sudah ya, selama ini Pendeta Esra Soru menuduh dan memfitnah semua mu'alaf itu bodoh, tetapi kita bisa melihat di sini ternyata tuduhan dan fitnahan Pendeta Esra Soru itu berbalik kepada dirinya sendiri setelah kita menyaksikan seorang petinggi gereja masuk Islam berikut ini. Dan kali ini bersama Bapak Albert Theo yang tadi malam alhamdulillah sudah bersyahadat. Beliau sudah menjadi saudara kami, keluarga kami dalam Islam, dalam iman Islam, satu tekad, satu keyakinan bahwa kita menyembah kepada satu-satunya Allah, satu-satunya sesembahan. Amin. Jadi memang perlu kita mempelajari itu, tapi kan kita sebagai manusia ini punya keterbatasan, Pak, dalam segi logik. Tapi Allah itu yang serba bebas. Nah, kita itu harus bertanya kepada yang serba bebas dari keterbatasan pemikiran manusia. Jadi akhirnya finalnya saya menemukan bahwa yang layak disembah itu bukan hanya apa yang dikatakan Muhammad, tapi juga apa yang dikatakan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, itu menjadi bukan beban, semangat buat saya kan. Semangat, oh begini ya. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran. Quran saya masuk ke Taurat di Alkitab. Itu ketauhidannya di Quran nggak berubah. Nggak ada perubahan. Kalau di sini jelas berubah dari lama, Taurat lama, baru. Lama ini masih berpegang kepada mengikut Taurat. Tapi baru ini sudah mulai dilencengkan. Jadi ya siapapun juga yang melencengkan itu tanggung jawab mereka, Pak. Malum kita dari kecil di dogma ya. Harus percaya itu, imani aja. Nah ini kan seakan-akan pemaksaan, tanpa penyelidikan. Akhirnya alhamdulillah saya diberi jalan, hati saya dibuka karena saya mengetuk pintu dibuka. Akhirnya saya mendapat, nggak bisa secara manusia, Pak, nggak bisa. Kalau dikatakan orang, saya dihakimi dengan orang mungkin ya, orang gereja saya terus, Pak, kenapa you masuk Islam? Jawaban saya mensingkat, Pak. Nanti kalau gini-gini mereka tambah bingung. Saya masuk Islam itu singkat aja, bukan karena manusia, bukan karena nabi siapapun juga, Pak. Tapi karena Allah sendiri yang memberi nur hidayah di hati saya, bukan di hati jenengan, di hati saya. Karena Allah itu melihat hati. Itu singkatnya. Jadi ya intinya memang di Al-Quran dikatakan tidak boleh mempersekutukan keesaan zat Allah, tidak boleh. La tusyrik billah. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan pernah sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. La dzulmun adzim, kezaliman yang besar. Jadi dosa terbesar umat manusia di atas muka bumi ini, Pak, di dalam Al-Quran itu adalah menyekutukan Allah. Ya teman-teman, dari channel Ustadz Ipung Adria saya temukan sebuah video tentang kisah pemusik gereja senior yang akhirnya masuk Islam dan kesaksiannya, dan kisahnya juga seperti yang telah kita simak tadi ya. Beliau mendapatkan hidayah menyembah hanya kepada Allah yang Esa, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Jangan menyekutukan Allah seperti kebanyakan dari orang Kristen ya, agar tidak kebingungan seperti Pendeta Esra Soru ketika membacakan ayat yang ada tertulis Allahnya adalah Bapa dan Tuhannya adalah Yesus.
konsep ketuhanan selama 2000 tahun masih belum tuntas seperti itu ya. Tetapi sangat berani sekali Pendeta Esra Soru itu menuduh semua mu'alaf itu bodoh, padahal di dalam dia menjelaskan pertanyaan dari seorang jemaatnya, kita bisa melihat disitulah tuduhan Pendeta Esra Soru berbalik kepada dirinya sendiri. Nah teman-teman, kita doakan untuk bapaknya yang mu'alaf, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.